Malik, kurikulum sebagai suatu sistem keseluruhan yang memiliki komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain, yakni tujuan, materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut, baik itu sendiri maupun bersama, menjadi dasar utama dalam upaya pengembangan sistem pembelajaran. Baiklah, masuk kepada penjelasan komponen kurikulum yang pertama, yaitu komponen tujuan. Konsep dasar dalam hal ini merupakan konsep dasar filosofis dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Dalam hal ini, Muhaimin berpendapat bahwa pendidikan sebagai sumber informasi atau pembawa nilai dari luar ke dalam jiwa peserta didik, sehingga ia perlu meningkatkan kemampuan yang tinggi. Sedangkan tujuan kurikulum pendidikan Islam jika ditinjau dari cakupannya dibagi menjadi 3, yakni yang pertama dimensi imanitas, yang kedua yaitu dimensi jiwa dan pandangan Islami, dan yang ketiga yaitu dimensi kemajuan yang peka terhadap perkembangan iptek serta perubahan yang ada. Sedangkan bila dilihat dari segi kebutuhan, ada dimensi individu dan dimensi sosial. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum yang kedua, yaitu komponen isi atau materi. Materi merupakan isi pokok dari nilai-nilai yang akan diberikan mahasiswa. Dalam rangka memilih materi pendidikan, Hilda Taba yang dikutip oleh Abdul Ghafir dan Muhaimin mengemukakan beberapa kriteria yang diantaranya yaitu yang pertama harus valid dan signifikan, yang kedua yaitu harus berpegang pada realitas sosial, yang ketiga yaitu kedalaman dan keluasannya harus seimbang, yang keempat menjangkau tujuan yang luas, yang kelima dapat dipelajari dan diukur dengan pengalaman mahasiswa, dan yang keenam harus memenuhi kebutuhan dan menarik minat mahasiswa. Sebelum menentukan isi atau konten yang dilakukan sebagai kurikulum, maka perencana kurikulum harus menyeleksi isi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain kebermaknaan, manfaat atau kegunaan, dan pengembangan manusia. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum yang ketiga, yaitu komponen strategi mengajar. Dalam metode atau penyampaiannya, sistem penyampaian merupakan sistem atau strategi yang digunakan dalam menyampaikan materi pendidikan yang telah dirumuskan. Sistem penyampaian ini mencakup beberapa hal pokok, yaitu strategi dan pendekatannya, metode pengaturannya, pengaturan kelas, serta penggunaan media pendidikan. Dalam hal metode, misalnya ia menentukan efektif atau tidaknya proses suatu tujuan pendidikan. Semakin tepat metode yang digunakan, maka semakin meningkat proses yang efektif mencapai tujuan pendidikan tersebut. Bagi Ahmad Tafsir, pengetahuan tentang metode mengajar yang terpenting adalah pengetahuan tentang cara menyusun urutan kegiatan belajar mengajar dalam rangka tujuan. Sementara itu, Muhaimin mengidentifikasi bahwa sistem penyampaian ini mencakup beberapa hal pokok, yaitu strategi dan pendekatannya, metode pengaturannya, pengaturan kelas, serta pemanfaatan media pendidikan. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum yang terakhir, yaitu komponen evaluasi. Menurut Muhaimin, ada satu ciri khas dari sistem evaluasi pendidikan Islami, yaitu evaluasi mandiri. Di samping tetap evaluasi kegiatan belajar peserta didik atau mahasiswa, evaluasi semacam ini menjadi penting karena sebagai sosok sosial dalam kenyataannya, ia tidak akan bisa hidup, lahir, dan proses dibesarkan tanpa bantuan orang lain. Komponen pelaksana dan pendukung kurikulum termasuk 3 komponen, yaitu komponen pendidik, dosen, dan mahasiswa. Seorang guru atau dosen biasa disebut sebagai ustadz, mu'alim, murabi, mursyid, mudaris, dan mu'adzib. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kurikulum sebagai suatu sistem keseluruhan yang memiliki komponen-komponen yang berkaitan dengan satu sama lain, yakni tujuan, materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut memiliki kegunaannya masing-masing, akan tetapi baik itu sendiri maupun bersama, komponen-komponen kurikulum menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran dalam sebuah proses pendidikan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.